Ini kan masih situs sejarah Pak ya, jadi ya tidak simpang siur, itu kita ya harus tahu yang sebenarnya gitu. Ada seorang putri di sini, seperti putri-putri keraton. Putri tadi Sri Tanjung, makanya jalan itu diabadikan Sri Tanjung. Ini jalan depan ini namanya Jalan Sri Tanjung. Ya. Allah Akbar, Allah. Dia ingin memilikinya. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Penolakan lebih baik sampaikan kejujuran. Jangan mempersulit. Seperti apa yang terjadi sejarahnya hampir nyata semuanya terungkap di sini, Mbak. Bisa ikut ini senang dan saya percaya nggak rekayasa ini. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi Saya Panglima Langit. di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah tim Mata Langit sudah sampai di Kabupaten Ponorogo, tepatnya ini di Ponorogo Utara, dan kita sudah berada di suatu tempat bersejarah yang lokasinya disebut Linggayoni, betul ya Pak? Ini di sebelah saya ini ada Mbah Kamituo, biasa dipanggil begitu di sini. Ya. Nama aslinya siapa? Imam Basuki. Pak Imam Basuki. Nah, Mbah Kamituo ini adalah tokoh masyarakat yang bertanggung jawab untuk menjaga tempat ini. Nah, yang membawa kami ke sini adalah fans Mata Langit ini dari Ponorogo, yaitu Pak Hadi. Apa alasannya Pak Hadi membawa kami kemarin? Ya karena ini kan masih situs sejarah Pak ya, jadi ya biar tidak simpang siur, itu kita ya harus tahu yang sebenarnya gitu. Betul. Ini memang kalau situs ini berkaitan dengan sejarah ya. Ini singkat saja Mbah Kamituo. Ini dari tahun berapa ini situs ini? Situs ini tahun 1300, itu merupakan peninggalan dari Kerajaan Brawijaya. Dari Kediri sana. Jadi untuk situs itu pernah disinggahi seorang raja atau pengikut raja, pernah bersinggah ke sini dan bertempat berkediaman di sini untuk memekarkan wilayah dan juga memekarkan kekuasaan, menambah pemukiman gitu, wilayah kekuasaan gitu. Makanya di sini pintu itu pintu masuknya Ponorogo. Gitu. Nah, kalau yang di dalam sendiri itu ada semacam prasasti batu. Prasasti itu batu Linggayoni. Linggayoni itu merupakan simbol bapak dan ibu. Jadi seorang orang dulu berkeyakinan bahwa terjadinya manusia atau asal usulnya manusia itu dari seorang bapak dan seorang ibu, disimbolkan dalam batu yang disinyalir tidak akan hilang atau tidak akan bisa musnah atau tidak bisa, intinya untuk benda yang sangat bersejarah yang bisa diabadikan. Nah, ini kan tempatnya saya lihat sudah bagus ya dibangun. Ini dibangun tahun berapa dan siapa yang membangunnya? Yang membangun ini seorang pecinta sejarah atau seorang paranormal yang dia itu mempunyai isyarah kalau mempunyai tempat yang sangat strategis atau untuk doa mustajab itu di sebelah utara Ponorogo Utara, dan dia menemukan itu selama 2 tahun. Akhirnya ketemu di sini dan di meditasi itu benar-benar sini, suruh membangun gitu, seorang yang disinyalir atau yang tinggal di sini gitu, seorang paranormal. Mendapat petunjuk ada batu dan ditemukan memang batunya Memang itu. ditemukan di situ Yang di dalamnya. itu. Ya. Nah, kalau Bapak sendiri kan setiap hari menjaga di sini ya. Katanya ini sering didatangi oleh pejabat, walaupun bukan hanya dari Ponorogo, dari luar Ponorogo. Ya, mungkin tempat ini kan dipilih untuk mustajab gitu ya. Mustajab itu kalau orang Islam ya untuk berdoa itu untuk mustajab ya, di tempat yang mustajab. Orang Hindu berarti dia berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing yang datang ke sini. Karena ini dari kerajaan Majapahit kan zaman Hindu Buddha waktu itu ya, Buddha, belum Muslim ya. belum Tapi yang datang sekarang sih berbagai agama ke sini. Apa yang mereka lakukan? Berdoa ya? Berdoa. Kalau Islam ya berzikir, kalau orang Hindu itu ya semacam meditasi atau ya juga meminta gitu sistemnya mereka. Kebanyakan apa Pak tujuannya? Apa untuk jabatan? Ya apa itu untuk ya keinginan untuk bisa ada yang mau kejayaan. jabatan ya, kejayaan lah intinya gitu.
Dan alhamdulillah berhasil ya sebagian? Alhamdulillah berhasil, banyak, sebagian besar berhasil gitu. Ya kalau sejarahnya nanti kita akan ungkap melalui mediumisasi. Tapi sedikit aja, Bapak selama menjaga di sini pernah nggak mengalami kejadian di luar nalar? Kalau saya sendiri ya semacam kayak cahaya gitu Pak, cahaya putih itu bergerak dari atas ke bawah gitu. Karena orang lain itu kayak ada ular besar gitu yang melilit pohon itu pernah ada ya, baru belum lama itu. Ya. Nanti kita akan melihat suasana di dalam, tapi Panglima bisa tolong sampaikan dulu apa yang terlihat di gerbang ini. Ya kalau saya begitu sampai di sini, saya ngerasakan saya berdiri di sini. Saya lihat tadi saya udah disambut sama seekor macan ya, harimau. Di sekitar sini itu yang saya rasakan, yang saya lihat. Begitu saya berdiri tadi di depan pintu sini, itu saya lihat ular besar banget. Kepalanya aja tuh segede badan begini lebarnya. Kepalanya udah di sini nih, udah nunggu. Badannya sama ekornya yang lilik ke belakang pohon, itu yang terlihat saya. Habis itu saya mendengar suara anak kecil kayak bermain di sekitar sini, ada sekitar 3-4 orang. Nah setelah itu juga saya melihat sosok kayak prabu-prabu, ada pakai pakaian seperti patih gitu. Kerajaan. Habis itu di atas batu itu ada kakek-kakek berbaju putih, pakai apa namanya tuh yang diikat kepala di sini tuh. Bukan udang apa ya? Iya seperti itulah, seperti iya. Udang putih. Dia duduk di atas batu itu, di telinganya kayak ada bunga kambojanya. Oh kayak itu. Pakaian orang Bali mungkin? Batoro nih. Itu terlihat saya. Habis itu lagi selain itu ada seorang putri di sini. Putri berselendang hijau, jalannya tuh seperti putri-putri keraton, jalannya pelan. Ini diabadikan di jalan. Iya, ini di sini tadi ini saya langsung merinding. Dia dari sini saya terasa gitu aroma melati gitu dari aura tubuhnya gitu ya. Mungkin nanti kita bisa lihat lagi di dalam ada apa aja. Kita coba masuk ya. Masuk dan biar Mbah Kami itu yang menjelaskan biasanya orang di sini tuh gimana Pak, ritualnya yang dilakukan gimana Pak? Kita masuk boleh Pak ya. Assalamualaikum. Ayo Sobat Mata Langit. Linggayuninya yang mana Pak? Setiap anu hilang, ini simpan, kita simpan karena setiap ditaruh di sini nanti besoknya gitu hilang lingganya itu. Aku nyari linggayuninya mana? Kata lingganya biar ditaruh di sini, tapi kita simpan gitu. Biasanya masih ditaruh asli. di sini, asli. Tapi saat ini disimpan karena kalau ditaruh di sini suka hilang. Hilang. Ini masih asli nih batu. Asli. Kalau batu ini mah asli. Ini pori-porinya kelihatan udah tua ya. Iya, lingga. Ini yoninya. Ini yoninya, tapi lingganya yang enggak ada. Seperti alat vital perempuan, Pak ini. Oh, filosofinya ya, gitu. Ya, lingga yoni. Kalau lingga bentuknya maaf seperti alat vital laki-laki. Laki-laki, panjang gitu, Pak. Itu bisa ditaruh di sini ditumpang nih gitu, tapi setiap kita tumpang nih ini hilang, nanti kembali lagi di situ gitu. Oh. Padahal berat batunya. Berat. Kok bisa pindah sendiri? Mungkin diambil orang, memang kan secara orang anu mahal itu kalau harganya itu. Tapi nggak pernah lepas dari wilayah ini. Enggak. Selalu di lingkungan ini aja hilangnya. Ya nanti kali secara spiritual untuk mendatangkan itu orangnya mungkin bingung dan sebagainya akhirnya dikembalikan gitu. Oh gitu. Kita manggil seorang anu yang membangun di sini laporan, kalaunya hilang 3 hari itu ditaruh di situ gitu. Jadi nggak pernah hilang lama, nggak mungkin ya pasti balik. Ya kembali lagi. Maaf Pak, kalau pohon ini Pak. Ini pohon apa? Biasa Mbak, ini maksudnya cukulan, apanya tumbuh sendiri. Tumbuh sendiri. Ya itu, biasanya ular itu melilit di situ. Terus tadi yang diceritakan harimau tadi benar. Ya itu dulu Reok Ponorogo itu yang juara. Di sini. Yang juara di sini karena setiap mau tampil itu biasanya di sini dulu gitu. Ada kan filosofinya harimau gitu yang di sini yang menunggu. Seperti harimau itu melakukan macan. Ritual di sini sebelum tampil. Tampil gitu. Ya, alhamdulillah dulu juara terus pintu itu reoknya. Oh gitu. Ya, gitu. Ya terus yang tadi yang diungkap tadi seorang Batoro, Pak. Batoro Warno itu. Yang paling bilang pakai udang itu. Iya, pakai udang putih itu. Terus yang putri tadi Sri Tanjung. Makanya jalan itu diabadikan Sri Tanjung. Ini jalan depan ini namanya Jalan Sri Tanjung. Iya, sampai ke sana. Di bawah pohon itu saya lihat juga kayak ada
batu mustika putih ya, bulat di bawah pohon sudah itu. saya simpan sebenarnya kemarin itu dikasih ke saya Oh, iya? gitu. Oh gitu ya. Ketahuan Ya, apa tapi Panglima? ya Ada barangnya Bapak? Barangnya di sini. hilang lagi Oh. Pak. Kemarin orang itu ngasih ke saya ke putih. Iya. Ini aku mau ngasih tahu ke Sobat Mata Langit, kalau di sini tuh tempatnya kayak indah banget. Kita tuh dikelilingi oleh hijau, ini apa? Sawah Pak ya? Sawah ini sawah bengkok, Mbak. Bengkok itu dikasih kayak kerajaan itu semacam dikasih ke saya gitu loh. Intinya opah atau tunjangan kerja gitu untuk bengkok ini. Jadi ini Subur. pemandangan seperti ini udah jarang dilihat di Jakarta, makanya di sini seneng banget bisa lihat hijau-hijau dikelilingi. Terus orang dulu kalau dapat alas itu mesti dekat dengan sungai kecil itu untuk mandi, dan persawahan itu dipilih yang strategis dari jalan raya, terus dari akses pengairan itu. Jadi ini tempatnya memang pas kalau memilih di sini. Tapi yang Terus berkunjung kemari orang dari mana saja Pak biasanya? dari Bali. Dari Bali Kemarin itu ya? dari Bali sana, terus dari mana itu ya dari luar kota, Madiun, Ngawi, Pacitan gitu. Terus Oh, ini datang. Mojokerto. Kalau pejabat-pejabat besar yang sudah pernah datang kemari siapa aja? Bisa menyebutkan namanya, Pak? Nggak apa-apa nanti Enggak apa-apa. Ini Bupati sering ke Ponorogo, sini kan sering. memang seringnya dia itu di lapangan, Pak. Sering ngontrol-ngontrol rakyatnya itu pasti kalau di Ponorogo Utara singgahnya ke sini, Pak. Berarti beliau menghargai sejarah ya, Iya, iya kan? terus Ini kan mana lagi gitu, kemarin itu ada Ngawi atau mana gitu loh, pas saya Ini kalau yang batu-batu di depan pohon ini memang kita dibuat lihat apa memang sengaja sudah dari lama? luar, Pak, kita bawa ke sini. Oh Iya. gitu. untuk estetika aja. Ya, untuk menambah anu aja. Tapi kalau ini memang dari zaman dulu udah ada Dulu begini ya? Sudah dibawa Ini terus yang asli diangkat. nih. Heeh. Kita Dulu kalau diangkat, ayam mau diangkat. berkelanu itu diadu ditaruh sini berkokok dia pasti menang. Tapi sekarang nggak ada orang nyoba. Jadi kalau ada ayam aduan taruh sini Oh, menang. Kalau Dia dia mau berkokok itu ditaruhi pasti menang. Tapi sekarang belum ada yang nyoba lagi. Maksudnya berkokok apa untuk ini? Ditaruh sini loh ayamnya. Heeh, Kalau dia maksudnya? mau berkokok diadu nanti menang. Kalau Oh, zaman simbolnya dulu, berkokok. Sebelum dibangun ini ya. Ya, oke. Ini kayak bekas apa ya, ritual ya? Ini karena anu kan apa itu seorang makhluk halus atau dunia lain itu senangannya pewangi-pewangian, Mbak. Makanya ini Dupa. Joshua namanya ya, dupa gitu. Yu. Minyak bambu, Ya, itu dupa. ya tidak agama Hindu Buddha pun orang Islam juga memakai ini, Mbak. untuk Allah Akbar. pewangi. Allah. Oke, Bang. Ya, sudah lepas, menarik lepas, makhluk lepas. yang akan kita ajak komunikasi. Baik. Monggo Pak, kita Mbah kami tua kita ke sana. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat pagi. Ini kayak lesung ya batunya, lubang tengah. Ini buatan ya tapi yang Iya, ini dari luar, Mbak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ini kayak harimau yang di depan tadi Pak. menyambut ya. Iya. Mbah kami tua pernah ditemuin. Saya belum, kalau saya ularnya, Pak. Saya Boleh ularnya duduk, pernah Mbak? datang ke rumah. Assalamualaikum. Izin Mbah, kita pengen silaturahmi. Apa bisa kita komunikasi? Nggih katanya. Ini dengan Mbah siapa? Aku Dari Sendang. Emang ada Sendang sini Pak? Sendang sebelah sini. Ada. Ada ya? Iya. Namanya Sendang apa? Soal, ya saya ya cuma sendang gitu aja dulu. Untuk mandi. Namanya siapa Mbah? dipakai dulu bersih-bersih. Dulu dipakai bersih-bersih. Zaman kerajaan ya Mbah? Golek apa le? Cari apa ke sini? Kita pengen silaturahmi, belajar sejarah. Kalau tempat ini barangkali memiliki cerita yang bisa jadi pembelajaran anak cucu gitu loh Mbah. Boleh Mbah? Apa benar sini dulu tempat petilasannya Prabu Brawijaya dari Kerajaan Majapahit? Boleh duduk Mbah? Biar ngobrolnya enak Mbah. Asli Ya. ning koyo Iya. wis disimpen.
aslinya Linggayoni sudah disimpan. Iya Pak. Betul, disimpan. Oleh siapa? Untuk menjaga suatu hal yang tidak diinginkan. Oh, tadi yang diceritakan Bapak itu. Karena banyak manusia yang ingin memilikinya. Padahal itu bukan haknya. Iya ya. Tapi setiap mau dicuri balik lagi, Mbah. Batu, sebuah batu, penglihatan mata manusia yang banyak didampingi oleh kaumku. Batu itu aja penjaganya, nggak sembarangan. Maaf Pak, sebesar apa sih batunya? Ya sebesar Ada yang fotonya? bukan anunya. Ada apa imitasinya ada di situ. Aku tak ingin lagi menyampaikan sesuatu. Dalam kerajaanku ada wewenangnya masing-masing. Jadi di alamnya dia untuk terkait pertanyaan-pertanyaan yang kita butuhkan tuh ada wewenang masing-masing. Kalau beliau sebagai penjaga ya di sini. Mbak tugasnya apa di sini, Mbak? Menjaga dari sendal Menjaga. dan Jadi wewenang siapa nanti yang bisa menceritakan sejarahnya? sing akan bicara Ono sing akan bicara. Ada yang bisa bicara nanti. Kalau ojo goleki orang-orang. aja golek sing ora-ora. Enggak, Maksudnya Mbak. aja golek sing ora-ora. Takutnya di sini tuh pengen narik pusaka, pengen apa gitu. Oh, Kita enggak, nggak Mbak. bisa cari. Enggak, kita nggak butuh yang begitu-begitu. Kita cuma perlu cerita sejarah dari tempat ini. Yang baik-baik, Iya. Ya, buat berdoa minta yang ini. baik-baik. Pengen tahu, Mbah. minta keturunannya orang bob. Ya. Berdoa minta keturunan ya? Semuanya gitu Pak. Untuk kesini itu kebanyakan minta keturunan gitu, karena kesuburan gitu, Masya Allah. janin. Janin ya. Terus syaratnya apa Mbak? Apakah ada syarat gitu Mbak yang harus dibawa untuk keturunan itu? Aku tak bisa bicara masalah itu, Enggak mau jelasin. Mungkin nanti ada lagi yang jelasin selain Mbah. Kalau tapi jika ada koleksi orang-orang yang minta nomor tak usir. oh gitu ya? Emang ada yang minta togel sini? Kata Mbaknya kalau ada yang minta nomor tak usili gitu. Diusilinya bagaimana Mbak? Diusir. Diusir apa diusili? Usiri Diusilinya bagaimana? yang Diganggu, tiup ditiup. telinga Bapak, bagaimanapun heeh. warga kene cicit-cicit kabeh. Wah, pernah ditiupi Hah? Siapa? saya. Mbak Hamid tua pernah ditiup telinganya. Emang gimana kisahnya itu? Cuma liwat situ terus pas di pertigaan nih, pas itu jok apa itu inilah gapura itu dibisiki, Gimana bisikannya? ya 10 gitu. Oh, Mbah, yang bisikin Mbak Hamid tua siapa? Bagaimanapun masih cicit-cicit turun-temurun Iya. Jadi walaupun diusini yo tak menyakiti. Oh, nggak disakiti, cuma dibecandain gitu kali maksudnya. Iya. Mbah mau nanya Mbah, selain Mbah yang sosok harimau yang menjaga sini, siapa lagi Mbah? Yang ular palanya besar dilihat Panglima itu siapa Mbah? Sing gede sing jaga kene. Jangan pernah mempunyai untuk mengambil sesuatu dari tempat ini. Iya. Jika ia mendapatkan takkan selama
Iya. Itu lingga, namanya lingga ya? Yang, Lingga ya. Bapak Kalau dapat, yang ini dapat uniknya. batu ya sini. Itu dikasih orang lah, diambilkan dari situ. Tapi saya nggak minta, terus nggak ada lagi. Nah kalau lingga kan besar tuh Mbah. Iya. Kalau yang batu kecil mustika gitu ada Mbah emangnya yang pengen ngambil? Aku tak bisa berlama-lama. Oh iya Mbak. Tapi kan Mas Makasih ya Mbak informasinya ya. Udah mau datang. Di wewangian Mbah minta wewangian nih. Apa minta hiu apa? Dupa. Waduh, nggak bawa Pak. Nggak bawa ya Mbah, maaf Mbah. karena untuk sebuah wewangian saja. Kalau dupa nggak bawa, sajen apalagi. Makasih Mbak. Makasih, maaf ya Mbah. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Gambarnya Allahu Akbar. Tuh, Allah. Oke, Panglima sudah menarik makhluk yang berbeda di tubuh Ismi. Kita akan komunikasi lagi. Ayo Mbah, kita ke sana. Nah, kami tua. Assalamualaikum. Selamat pagi. Putri yang itu kayak Putri apa? Sri Tanjung. Iya. Iya mau nari beliau. Biarin dulu, biar kasih Ya wes, panggung kita deh. minggir dulu. Oke, ini kayak panggung ya emang. Mbah sini Mbah. Ini Mbah kami tua mau kita. Ini memang kayak dibangun kayak panggung ya Mbah ya. Iya, kita harus ke sini, harus sini gitu orang yang spiritual itu. Ya, harus diangkat ini. Gitu. Lebih tinggi Desain. dari Iya. desainnya lebih tinggi dari Iya. yang biasa. Jangan ganggu dulu dia. Biar suaranya masuk. Mengkali roda dunia berputar, jangan meninggi ketika dipuji, jangan merendah ketika dihina, karena kehidupan seperti roda dunia berputar, tidak ada yang diam di satu tempat, tidak ada yang tahu di mana tempatmu, seperti beliau yang pernah singgah di sini, datang dan pergi. Lawang dunia, alam rupa nyata, pintu dua desa, pintu dua alam, Pintu dua desa, Pak. pintu kemenangan, pintu keberhasilan, pintu kuasa. Boleh tahu ini dengan siapa? Petiang mangsa. Jadi saya rasakan kayak pernah ada peristiwa kesedihan di tempat ini yang sehingga terjadi sebuah perpisahan gitu. Persinggahan terus. Iya, Pergi. terjadi perpisahan. Betul. Gitu.
Itu yang terlihat secara batin. Karena tidak diizini nikah sama Oh gitu ya. Mas Trojo. Kisahnya gitu Ya, Mas Trojo itu melamar seorang putri. Agak keras, Pak. Putri siapa Sri Tanjung itu tidak diberi izin, Tidak direstui. tidak direstui. Jadi banyak air mata Nah, sebenarnya. terus apa itu minta bebono pitu. Di Bebono tempat ini. itu syarat pitu itu terus jadi pintu itu. Ke Taman Suro. Pintu dunia, pintu kemenangan, pintu dunia. Pintu. Pitu itu 7. 7 lapis, 7 jenis, 7 pengharapan, Ya. 7 pencapaian. Terus seorang bapak yang tadi, seorang Batoro tadi, bapaknya Putri Sri Tanjung itu mau menolak Mas Trowijoyo itu kan nggak berani secara apa itu langsung gitu, tapi minta syarat. Gitu, minta syarat 7. Iya. Boten saged nipun. Tidak bisa dilaksanakan gitu. Syaratnya tidak berhasil gara-gara. Boten saged. Boleh Nyai ceritain Aku tak pindah dulu sini. bagaimana kisah yang pernah terjadi di wilayah ini, sehingga kenapa apa hubungannya dengan Linggayoni yang ada di sini gitu, dengan cerita tersebut, kisah yang pernah ada gitu. Lingkah tempat duduknya dan persinggahannya Ya. seseorang yang pada saat itu mempunyai kedudukan yang tinggi, karena Linggayoni itu dijuluki kedudukan bekasnya seseorang yang tinggi. Maka itu dikatakan Linggayoni, kedudukan yang pernah Ya. ada pengayoman di baliknya. Beliau itu bukan dari tanah ini, jauh dari tempat ini, dan jatuh hati oleh wanita dari tanah ini. Ya. Sebelah ini. Wanita yang cantik, menawan, Yang namanya Nyi Sekar. Nyi Sekar. Nyi Sekar Tanjung. Ini Nyi Sekar rambutnya panjang ya? Panjang sekali. Dia itu disukai oleh seseorang yang mempunyai kedudukan tinggi, Raja ya? tetapi usia yang jauh Jauh berbeda. berbeda. Selisih berapa tahun tuh kalau zaman dulu? Sangat jauh. Umpama bisa seperti Bapak dan anak. bapak dan anak. Oh gitu. Sang orang tua tidak bisa menolak. Orang tuanya nggak bisa menolak. Karena rasa yang tidak sanggup, karena seseorang itu Punya dia mempunyai kesaktian. kesaktian yang luar biasa. nggak berani ya nolaknya ya Pak Mbah ya? Berani, tapi dia minta syarat gitu nolaknya itu yang Supaya halus. jarang Nggak masuk di akal. bisa dilakukan. Ya. Bebono pitu itu, Pak. Bebono itu karena 7 macam gitu lah. Syaratnya Termasuk itu. Taman Suro, terus Paku Payung dan Bukit dan apa gitu loh. Dan 7-nya itu kurang hafal. Maka tak katakan pesannya bahwa pandanglah alam semesta ini sebagai perantara Tuhan. Karena apa? Alam ini tidak bisa dikuasai dan diciptakan oleh manusia. Karena alam ini semua atas
atas Tuhan yang memberikan, maka dia tidak dapat menciptakan apa yang diinginkan oleh orang tua sang putri itu. Maka kemarahan pun terjadi. Sampai sekarang tidak ada yang menikah sana desa Pintu dengan Sedah, itu apa termasuk itu Efek dari Oh gitu, dua desa tuh, Desa Pintu dan Desa Sedah. ya. Maka dikatakan pintu dua desa, pintu keberhasilan, pintu tujuan, pintu dua alam. Karena di sini keterkaitan antara ilmu kesaktian yang bekerja sama dengan dunia yang tidak kalian lihat Dengan dunia gaib. pada masa itu. Tetapi isi dari Linggayoni ini adalah sebuah cinta yang tanpa paksaan, tetapi karena keluasan antara Paku dan Bumi. Bumi adalah wanita, Pakune adalah laki-laki. Paku Bumi itu untuk mengendalikan keadaan. Kalau dia bersatu bisa menguatkan, kalau dia tidak bersatu bisa menggoncangkan kehidupan. Maka banyak yang datang ke tempat ini memohon keturunan Ya. dari tempat ini karena dia belajar dari sebuah cinta tanpa paksaan, tetapi cinta karena anugerah sang dewa. Paku Bumi, tetesan cairan dari sang dewa mengalir untuk kesuburan. Ya, energinya jadi kesuburan ya. Yaitu tanah di sini sangatlah subur karena perairannya terus mengalir 24 jam. Betul ya Pak ya? Iya, 24 jam. dan jernih. Nah maaf Nyai, waktu itu kan akhirnya nggak jadi ini karena syaratnya tidak bisa dipenuhi. Lalu apa yang terjadi? Meninggalkan tempat ini dengan kemarahan Oh gitu. dan mengatakan kau tidak akan bisa Bersatu. dengan siapapun sampai bumi ini hancur. Berarti Nyai Sekar tidak pernah punya jodoh setelah itu? apakah sumpah itu terjadi? Dan terjadi. Oh gitu ya. Itulah kesedihan Nyai Iya. Sekar yang panjenengannya pun ngerti. Yang tadi panggil Dari ya. mana kau tahu bahwa tempat ini ada kesedihan? Dari batin saya. Kenapa di sini disimpulkan bentuk antara kewanitaan dan Kelaki-lakian. laki-laki? Iya. Karena keduanya saat dipertemukan itu tidak boleh dipaksakan, tapi berdasarkan Cinta. sang kuasa dan cinta sejatinya. Cinta sejati itu tidak bisa dipaksa, tetapi cinta sejati itu bisa dijalani tanpa pamrih. Jadi akhirnya Karena rasa akan tumbuh dengan kebiasaan, dengan keseharian. Bisa awal benci menjadi cinta, iya. bisa awal cinta menjadi benci. Logika. Itulah yang Harus seandainya ada yang melanggar sumpah itu,
bisa ada yang terjadi menikah itu. Gimana? Nah, dulu ini kan berpisah ini, sekarang ini. Sumpah itu akan sirna dengan ketulusan tanpa paksaan yang terjadi karena sejatinya cinta. Karena cinta milik Tuhan dan diberikan kepada setiap insan yang lapang akan rasa itu tanpa pamrih. Tanpa pamrih Dan paksaan. Karena kekuatan itu akan sirna, maka dikatakan kembali kepada kelapangan hati, keyakinan, kepercayaan dari sebuah rasa itu sendiri untuk memiliki sebuah perwujudan. Tapi akhirnya Nyai itu menikah dengan orang lain nggak? Tidak. sampai akhir hayat. Detik ini. Dan sampai akhir hayatnya. Dan ini berimbas kepada warga desa ini dan desa sebelahnya. Namanya desa Sedah dan desa Karena ini adalah pintu. Dan pintu 1, pintu 2 generasinya mungkin diperbarui. Maka itulah yang terjadi. Iya. Tapi kalau batu sendiri ini gimana kok bisa ada di sini, Mbah? Karena pada saat itu mereka hidup dengan batu, Zaman itu. tidur di atas batu dan beribadah di atas batu. Berarti memang di sini Dan tuh. mereka menghangatkan diri pun dengan batu yang digesekkan jadi percikan api. Abad keberapa ya itu batu? 14 ya, Mbah? 1300. Oh, abad 13 berarti. Yang berasal 1300 Iya, 1300 ya. Jadi batu ini memang dulu dipakai untuk ritual gitu, untuk ibadah apa? Untuk Batu lingga itu adalah tanda bahwa di sini dulu ada seseorang yang pernah singgah di tempat ini. yang tadi duduk di atas batu itu siapa? Dalam perjalanannya sampun dikatakan tadi bahwa beliau itu dari kerajaan Majapahit. dan dia salah satunya dari pengikutnya itu mencintai wanita di Desa ini? tempat ini. Oh, pengikutnya. Maka batu itu sebagai tanda. Makanya dikatakan lingga. Karena zaman dulu kursi mewah itu hanyalah batu yang bisa diduduki. Kalau saya itu apa diberi amanah untuk menjaga ini? Nah, ya. Memang Panjenenganipun saged kersa teng mriki monggo, karena kamu melalui batinmu mencintai tempat ini karena dari sisi masa lalu yang menarik hati dan pikiranmu. Tapi kata Mbah Kamito ini memang turun-temurun. Setiap yang menjabat sebagai Kamito ya pasti harus menjaga tempat ini, gitu ya, Mbah? sebelum saya punya niat kami tua memang sering hidayah Fatihah ke sini tanpa kesadaran sendiri. gitu. Iya, kesadaran sendiri Sesuai gitu. hati dan pikiranmu memang Dari- sudah mengharap Kesini, tempat ini. akhirnya terpilih. Ya monggo Iya. kerso, karena merawat itu harus diawali oleh rasa suka dulu. Seperti kamu awal mencintai seseorang, pasti kamu ya ingin merawatnya. Kalau tidak ada rasa suka, tidak mungkin mau ngerumati. Jadi Ya toh? saya mau nanya nih, Nyai, apa simbol dan makna yang bisa Nyai berikan buat semua menonton Mata Langit tentang perjalanan tempat ini dan sebaiknya harus bagaimana gitu.
Jadi maknanya ini dalam dunia ini awalnya adalah laki-laki. Laki-laki itu merasa kesepian, maka mintalah seorang teman. Nabi Adam dan Hawa. Nah, teman itu adalah diturunkan wanita tanpa hawa nafsu. Awalnya. Lalu? Tetapi ketika keduanya hadir untuk mengisi bumi ini, lalu dihadirkan rasa godaan, maka pelajaran dari tempat ini, laki-laki dan perempuan itu adalah lambang kehidupan. Seperti batu ini oleh dari dua alat kelamin itu bisa menciptakan kehidupan, bisa menciptakan kematian. Jadi bagaimana caramu untuk penyatuan? Terus gini Mbak, mau tanya, saya itu sering diminta tolong untuk punya keturunan lama tidak hamil, itu apa syaratnya gitu? Untuk biar punya keturunan, yang kesini itu kan mintanya itu aja, kebanyakan. Aku tak lenggah ini. Ini lenggah yang baik Mbak, yang nyaman ya. Aku tak lenggah ini. Iya. Tak lurus. Oh iya Mbak. Tak lipet loh. Aku tak ngene ke sikile. Aku tak jadi tono. Gimana Mbak? Nah, tadi pertanyaan ini akan berkaitan dengan pertanyaan dari keduanya ini, laki-laki dan perempuan, bila alat kelaminnya bersatu, maka keduanya akan menumbuhkan kehidupan, kehidupan kelahiran atau kehidupan rasa. Kalau mau kehidupan yang nyata, mau lahir dari sebuah hubungan tadi, pertama harus ngerti toto coro. Keduanya itu harus hening, harus sadar, harus bersih, seperti air yang mengalir. Kenapa? Tidak boleh keduanya harus bersih dulu sebelum melakukan berdoa, memohon ampunan, memohon pertolongan dari sebuah kesatuan itu, agar tadi yang menjadi pengganggu tidak mengikuti dalam hubungan mereka. Biar nggak diganggu setan. Ngerti maksudnya? Paham. Jadi bersihkan dulu dirinya. Banyak orang-orang yang tidak punya keturunan, pertama karena adanya perkataan yang tidak baik dalam dirinya. Maksudnya perkataan dari orang yang bersangkutan? Yang bersangkutan ini banyak sering terjadi. Pada saat itu dia tidak mengerti maknanya. Salah satunya misalkan seperti ini, melahirkan itu hal yang sangat menyakitkan. Oh, nggak boleh ya ngomong gitu ya Mbak, walaupun memang sakit. Walaupun sakit, ada di antaranya aku takut, ngeri, seperti itu. Ternyata kata-kata berenergi ya Mbak. Loh, perkataan itu adalah doa, ucapan doa. Dan satu sisi repot sekali dilihatnya melihat anak bercicilan. Itu pun jadi doa. Makanya sebelum disatukan, bersihkan dulu hati dan kemaluannya, agar semua bersatu. Kalau sudah bersih, baru jalani. Ya itu untuk membuat sebuah kelahiran. Tapi tadi Mbak bilang lingga dan yoni itu juga ada simbol kematian. Yang dimaksud seperti apa Mbak? Bisa kematian karena dari hawa nafsu kemaluan itu yang tidak bisa disampaikan, akhirnya memiliki pikiran buruk untuk mematikan
Bunuh diri? Ya membunuh, ya bunuh diri karena cinta. Oh, karena urusan asmara gitu ya, Mbak? Ya, karena dari kemauan itu tumbuh macam-macam rasa. Rasa cinta, rasa cemburu, rasa rindu, ya tak? Ya itulah kehidupan. Karena kehidupan ini memang dari dua simbol itu. Dari dua simbol itu terjadilah kehidupan yang luas seperti saat ini. Mbah ini namanya Sekar Tanjung ya? Ya. Bukan. Siapa Mbah? Mbah Putri. Sering saya doakan itu pasti enggak. Mbahnya jadi sedih. Diri dia sendiri. Ya Allah. Aduh, aku tak mau memegokkan sekuat ketang meriki karena kamu itu dengan hati dan pikiranmu matur sempat jual. Terima kasih ke Mbah kami tuh. Berarti beliau ini yang Dan hati-hati kalau mau penolakan lebih baik sampaikan kejujuran. Jangan mempersulit. Iya. Waktu itu kejadian itu kan sebenarnya menolak, tapi karena nggak enak ngomong nolak dikasih syarat. Tapi syaratnya Banyak mempersulit. terjadi kesakitan Gitu loh. dengan kepura-puraan. Jadi kejujuran tetap lebih baik ya? Kejujuran Walaupun pahit. walaupun awalnya pahit, tapi akan meredam ujungnya. Gitu ya. Apa yang bisa kami bantu ini untuk bisa menenangkan hatinya Mbak Putri? Tolong jagalah hati dan perasaan kalian. Sampaikan kejujuran tentang hatimu. Dalam urusan asmara terutama yang nggak boleh ada apa ya, pura-puraan ya Mbak. Mbak maaf mau nanya Mbak yang soal batu tadi, kenapa Mbak setiap dicuri kok nggak pernah berhasil? Kalau Beberapa bukan hari. miliknya, jangan coba-coba mencuri. Karena cepat atau lambat kalian itu akan mendapatkan hukumannya. Bagus hukuman secara nyata, hilang. Mereka apa sih tujuannya mencuri batu itu Mbak? Karena masa lalu itu sangat berharga. Masa lalu itu adalah keramat. Untuk disimpan apa untuk dijual batunya? Untuk dipergunakan. Mm-mm. Salah satunya dengan kekuatan yang bersembunyi di balik batu itu. Jadi diharapkan ini Karena batu adalah salah satu rumah kami Karena ada dari godamnya. makhluk yang halus. Tujuan mereka biar dapat apa ya, kesaktian gitu apa gimana Mbak? Kalau Tujuannya nyimpen batu. masing-masing. Kalau diuraikan bisa panjang. Yang jelas tahu maknanya bahwa batu dari masa lalu itu adalah keramat. Iya, pastinya Yang dijaga ada gaib. kekuatan di dalamnya. Nah, apa yang terjadi sama orang yang mencuri? Apa dia dimimpiin atau dibuat gelisah atau gimana Mbak? Yang akhirnya mengembalikan lagi. Didatangkan secara di luar alam sadarnya. Kembalikan itu di luar sadarnya mungkin. Oh, gitu. Mungkin secara tertidur mengembalikan gitu mungkin. Oh. Dan ditaruh di situ. Diingatkan dan diperintahkan. Tahu-tahu udah nggak di tangannya aja, udah kembali ke tempatnya gitu ya Mbak? Kalau memang Dia nggak milikmu, sadar mengembalikan gitu kan. Padahal ya naik motor dan sebagainya kan. itu pasti akan sampai kepadamu. Yang sering kesini siapa Mbak? Bisa lihat. Ya, awakmu ya sering kesini deh. Lawang meliang jagain ya pasti sering loh Mbak. Tapi yo kadang jarang karena urusan dunia. Kalau yang mau tampil reok itu kenapa harus kesini dulu Mbak? Ya, karena mereka menghargai leluhur mereka di sini. Dengan satu keyakinan kami menyertainya, maka kami pun menyertainya. Di mana ada rasamu,
di situ ada wujudku di dalam rasamu. Nah, kalau yang itu Mbah soal ayam Mbah, katanya ayam kalau mau diadu dibawa ke sini, kalau dia berkokok pasti Di diadu mana ada rasamu, di situ ono wujudku. Tergantung keyakinan berarti ya Mbah. Tergantung bagaimana kowe ngerasani awakku. Sering tak doakan loh Mbah jenengan. Lah yos, aku yo sering melu awakmu loh. Oh gitu. Tak ganduli keaboten awakmu geleng-geleng. Oh gitu ya. Bapak gimana, berasa nggak? Tiba-tiba berat di kepala. Buktinya kamu itu disenangi sama orang. Yo perempuan yo seneng karo awakmu Gitu. kok. Betul, Waduh. Kamu yo kadang bingung. Piye iki nolake? Pun dibuka semuanya Mbak. Mbak kamu itu berarti di sini. Kowe iki ojo mesam-mesam karo wong wedok ki melu awakmu kole. Oh, jadi yang ceweknya malah yang kintil gitu. Lo malah ngejar-ngejar. Walah. Terpesona gitu sama Mbah kami tua. Lah iya. Oh. Apa gara-gara diikuti Mbah Putri, jadi Lah, beliau iya. mempesona gitu Mbah. Menumbuhkan rasa. Oh. Karena kan di sini katanya antara laki-laki dan perempuan Mbah. Apalagi banyaknya secara fisik juga tinggi besar gitu, gagah gitu. Ya ganteng. Enggak Mbak. Ya wis tak kesuwen Makasih ya, aku. Mbak. Mbak pesannya terakhir Mbah untuk Aku Mbah kami tua. ini pokoknya tak pesen ono saka manggalin kuwi. Ingat roda dunia itu berputar. Jangan meninggi ketika kau dipuji, jangan merendah ketika kau dihina. Biasa-biasa aja ya Mbah gitu ya. Ingat, kehidupan ini ada yang memiliki. Dan pandanglah alam ini sebagaimana kau sedang memandang Tuhanmu. Ya, kejujuran itu yang utama. Monggo. Makasih ya Mbah. Pesan buat saya, Mbak. Ganteng le. Cie, Panglima dapat pujian dari Mbah. Apa pesan buat saya, Mbak, untuk ke depan? Dhuwur kuwi, tinggi itu bukan pertanda suatu kehebatan, tetapi tinggi itu adalah peringatan agar kau berhati-hati. Dalam ini filosofinya harus direnungkan ya. Karena puncak ketinggian itu ada dua, kepuasan dan kehati-hatian. Oh, maknane kuwi dalem. Iya, Ya, hati-hati le. iya. Nggih, makasih Mbak Sekar. Monggo sedaya. Nggih. Assalamualaikum. Allah Akbar. Mungkin beliau jawaban dulu ya, belum muslim. Harus hati-hati. Ya, alhamdulillah kita sudah berhasil berkomunikasi dengan makhluk penjaga di sini untuk menggali informasi sejarah dari tempat ini. Yang namanya lokasinya Prasasti Linggayoni, Kabupaten Ponorogo. Iya, Desa Pintu, Dusun Ngadiro, Kecamatan Jenangan. Ya, gimana Pak kesan-kesannya Mbah kami tua setelah berkolaborasi dengan Mata Langit? Ya, kalau kesannya seperti apa yang terjadi sejarahnya, hampir nyata semuanya terungkap di sini, Mbak. Gitu Karena ya. saya mau mengungkap semuanya, nanti saya nggak bisa gitu loh. Untuk maksudnya tidak semuanya saya ungkap, maksud saya ternyata sudah diungkap semua ya sudah gitu. Berarti cocok ya dengan yang Ya cocok diketahui dengan oleh peristiwa Bapak ya? apapun ya. Termasuk yang dibaca tentang Mbah kami tua benar itu. Betul itu, betul sekali nih. Mbah Mituwo pernah ditiup di sini, itu sama Iya. Mbah Putri diikutin. Iya. Katanya Mbah Mituwo ini beliau di sini disukai cewek-cewek. Mungkin masih muda gitu, masih muda. Gitu ya. Iya. Jadi menurut Mbah kami tua ini Mata Langit ini bagaimana? Ya, saya terima Pendapatnya. kasih dan bisa
bisa datang ke sini dan bisa mendatangkan artinya meditasi dengan bisa langsung komunikasi gitu dan sesuai dengan sejarah yang ada yang sekarang dan sejak dulu diyakini dan dialami oleh masyarakat sini. Sampai sekarang pun nggak ada yang nikah sama desa Sedah, itu mungkin perjanjian dulu gitu. Antara dua desa ini nggak bisa menyatu ya? Karena sumpah itu ya, sampai sekarang energinya masih berlaku ya. Nah kalau Pak Hadi, apa nih kesan-kesannya setelah, loh nggak apa-apa sini Pak? Ya, yang sebelumnya itu belum tahu dan belum begitu jelas, akhirnya sudah tahu lah. Sekarang jadi lebih jelas. Ya, jadi kalau misalkan ada yang tanya itu kan saya jawab juga. Bisa dijelaskan ya? Bisa dijelaskan ya, seperti itu kisahnya sebetulnya. Nah ini Mbak Suci ini adalah fans Matalangit dari Caruban, Madiun. Beliau rela untuk ikut penelusuran sampai ke Ponorogo karena ingin langsung melihat secara live, karena beliau selama ini menyaksikan Matalangit dari layar handphone ya. Nah, gimana kesan-kesannya setelah ikut penelusuran? Ya, alhamdulillah saya bisa ikut ini senang dan saya percaya nggak rekayasa ini. Jadi Matalangit real ya, nggak rekayasa. Iya. Lihat langsung ya. Ya. Tapi bahaya Mbak kalau diungkap semuanya, nanti rahasia kita terungkap semua. Secara pribadi. Segitu aja cukup ya Mbak ya. Cukup. Ya udah kalau gitu Bang Lima silakan sampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran kali ini. Ya, ini perjalanan dari sebuah sejarah yang sampai saat ini ceritanya masih terus melegenda. Mungkin sampai nanti bumi ini runtuh ya, selagi situs ini terus dijaga oleh penerus yang akan datang. Jadi cerita ini terus akan abadi gitu. Ini adalah sebuah contoh daripada kisah cinta gitu, yang disebut mungkin kalau kata lagu Ari Lasso cinta sejati ya. Cinta sejati itu ada gitu dari zaman dulu gitu. Karena mungkin yang dikatakan cinta sejati itu hanya ada sebuah rasa yang timbul di hati yang memang saling mencintai, saling menyenangi dan menyayangi tanpa melihat latar belakang, status sosial, harta dan yang lain-lain. Jadi memang timbul dari rasa suka, cinta dan sayang sehingga terjadinya sebuah pernikahan dan penyatuan. Tapi kalau tidak karena ada rasa itu, mungkin itu belum bisa disebut cinta sejati ya. Walau mungkin ada kata-kata orang sekarang cinta itu bisa hadir belakangan. Saya nggak tahu itu pemahaman apa, tapi yang jelas kalau saya pribadi saya percaya akan cinta sejati yang memang keluar dari hati, yang tidak melihat status sosial, dan biasanya segala sesuatu yang diawali dengan kebaikan maka akan melahirkan kebaikan pula. Tapi kalau sesuatu yang diawali dengan ada embel-embelnya, mungkin mencintai hartanya, mencintai jabatannya, tapi sebenarnya tidak mencintai orangnya, itu tunggu saja akan kehancurannya dan biasanya tidak akan abadi. Rasa cinta itu akan terputus pada saat ada hal-hal yang menguji dalam sebuah hubungan. Jadi Linggayoni ini adalah perlambang plus minus laki-laki dan wanita, dan perlambang kehidupan di alam dunia ini, karena di dalam dunia ini diisi oleh manusia sebagai khalifah dan simbol kehidupan. Jadi hikmah daripada yang saya rasakan di tempat ini adalah mencintailah segala sesuatu itu dengan sepenuh hati, segenap jiwa dan raga, tanpa ada paksaan atau tanpa ada rasa yang aneh-aneh lah kita bilang ya pada saat kita mencintai itu. Ya, sebenarnya kalau si Nyai itu, beliau cinta nggak sih kalau menurut sejarahnya dengan raja itu? Tapi nggak direstui. Ada orang-orangnya itu beda latar belakangnya, agamanya kuat, terus ini kerajaannya itu kan seorang patih yang kuat, tidak bisa menolak itu rasanya, itu hati itu tidak berdaya untuk menolak. Tapi karena orang tuanya tidak sebenarnya nggak suka. Ya. Yang nggak suka itu orang tuanya. Kan? Kalau si Nyai cinta sebenarnya. Oh gitu. Jadi nggak sampai cintanya itu Panglima. Jadi beliau sampai akhir hayatnya nggak pernah menikah gitu. Terhalang restu itu. Nah orang tuanya sendiri merasa nggak merestui karena beda usianya sangat jauh gitu ya Pak. Dan latar belakangnya kerajaan, dan dia kan masih beda agama gitu Pak. Batoro Warno kan karena beda agama ya. Yang Islam yang Nyai. Ya, yang Nyai.
gitu ya. Serba ini ya, pokoknya kalau urusan cinta ini memang serba sulit ya. Iya. Ya, tapi pesannya bagus tadi ya Pak Lima. Soal kalau ketika tinggi jangan meninggi, ketika rendah juga jangan merasa rendah. Biasa aja hidup karena roda berputar gitu ya. Ya, emang setiap orang ada masanya dan setiap masa pasti ada orangnya. Jadi ya lakukan saja yang terbaik dan sebisa mungkin kita terus berbuat baik saja. Itu aja. Ya. Baik, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, Saya Panglima Langit. kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Ya, ini kita berada posisinya di depan situs Linggayoni. Jalan ini namanya Sri Tanjung. Jalan Sri Tanjung. Itu adalah nama yang putri yang tadi itu Sri Tanjung. Nah, terus tadi sosok harimau tadi yang beliau bilang menjaga sendang. Ini rupanya sendangnya. Prajurit dia itu yang menjaga kan, yang di sana raja, yang singgah itu dia prajuritnya. Oh, dia prajuritnya. Ini sendang untuk mandi dan untuk orang dulu untuk nyuci pakaian dan untuk. Jadi dulu tempat ngambil ini air untuk minum, nyuci gitu. pakaian, untuk minum, untuk mandi. Ini benar-benar untuk kebutuhan kehidupan di sana, di sini waktu itu ya, Mbah ya. Iya. Jadi dulu ini belum jalan ini, jadi persis depan sendang langsung ada batunya itu. Sekarang udah dibuat jalan untuk menyambungkan desa Pintu sama Sendang. Desa Pintu dan Desa Sendang. Tapi walaupun disambungkan tetap nggak bisa nyatu kalau menikah ya, Mbah. Iya. Harus dengan legenda. ketulusan katanya tadi.